Dengan adanya penundaan pemilihan kepala desa, Desa Cilengsi, Kecamatan Ciawi, seperti halnya desa-desa lain di Kecamatan Ciawi yang ikut Pilkades tahun ini, menggelar musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tersebut membahas terkait persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa. Jika ada perangkat desa yang terbukti melakukan pelanggaran atau terbukti tidak ada kenetralan kepada semua calon kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kandidat calon kepala desa berikutnya, maka akan dikenakan sanksi berat, yaitu keluar atau dikeluarkan dari kepanitiaan pemilihan kepala desa. Bahkan bisa berpotensi akan mendapatkan sanksi lebih keras lagi, yaitu dikeluarkan sebagai perangkat desa. Selain itu, ditegaskan pula jika ada perangkat desa yang terbukti melakukan pelanggaran atau terbukti tidak ada kenetralan kepada semua calon kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kandidat calon kepala desa berikutnya, maka akan dikenakan sanksi berat, yaitu keluar atau dikeluarkan dari kepanitiaan pemilihan kepala desa. Bahkan bisa berpotensi akan mendapatkan sanksi lebih keras lagi, yaitu dikeluarkan sebagai perangkat desa. Sudah jelas bahwa Pilkades boleh dilaksanakan setelah pelaksanaan pilkada. Jadi jujur kalau berbicara anggaran yang kita terima sesuai DPT jumlah bantuan dari pemerintah 20.000 per hak pilih itu masih sangat kurang. Tetapi karena kita harus ada swadaya, ya mungkin kita pangkas dari beberapa yang RAB yang sudah terbang kita pangkas. Salah satu contohnya termasuk penyewaan tempat, ya mudah-mudahan kita bisa swadaya, tidak usah bayar. Itu salah satu yang memang masuk swadaya nantinya. Sebelumnya kita sudah bentuk panitia, karena memang ada pengunduran, jadi ditangguhkan, makanya ada musyawarah desa hari ini. Jadi untuk tahapan dan sebagainya kita serahkan kepada BPD dan panitia. Sebetulnya secara dasar PR itu pasti ada ya, setiap kebijakan itu pasti akan berbeda. Tapi pada dasarnya kan desa itu patokannya hanya satu saja, membangun baik itu dari infrastruktur atau dari segi kemanusiaan atau dari segi ekonomi. Saya berharap siapapun nanti yang memimpin, pedoman-pedoman itu tidak ditinggalkan. Infrastruktur yang jelas, Desa Cilengsi mungkin bisa kita lihatlah sudah sekitar 80% hampir tuntas, dan sisanya tinggal sedikit lagi, mungkin mudah-mudahan tidak ditinggalkan. Terutama PR terberat untuk Desa Cilengsi itu sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, itu yang memang harus digenjot di tahun-tahun selanjutnya. Kalau seandainya ada pelanggaran dari panitia itu sendiri, karena melibatkan RT RW, nanti kita lihat panitia ini kan dibentuk oleh BPD. Ketika memang panitia ini melakukan pelanggaran, nanti bagian ketua BPD ranahnya, dia bisa saja diberhentikan atau mundur dari panitia kalau memang itu terbukti melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi segala permasalahan saya berharap itu diselesaikan di tingkat desa dulu sebelum naik ke tingkat kecamatan. sanksi tegasnya tidak? Sanksi tegasnya bisa saja. Nanti misalnya dia tidak boleh ikut kampanye, tergantung nanti hasil musyawarah penyelesaiannya, kan seperti itu. Karena dia sudah selitrar, jatah kampanye dikurangi. Yang biasanya misalnya jatahnya 1 hari, sekarang jadi setengah hari. Itu kan bisa diselesaikan sesuai dengan hasil musyawarah penyelesaian. Bukan berarti didiskualifikasi? Diskualifikasi saya kira juga nanti ya keputusannya ada di panitia. Kalau panitia memang memutuskan itu, saya kira bisa. Artinya dari pihak kecamatan tidak bisa intervensi atau bagaimana bisa sampai diserahkan semua ke panitia? Karena pelaksanaan Pilkades ini sejatinya yang melaksanakan adalah panitia tingkat desa. Kami dari tingkat kecamatan hanya sebagai koordinator lah, gitu kan. Karena ada 6 desa di Kecamatan Ciawi ini, jadi tugas fungsi yang melekat itu ada di panitia pemilihan tingkat desa. Kewenangannya diserahkan ke sana semua, gitu seperti itu. Kabupaten Bogor, Desa Cilengsi. Sip. Dari Desa Cilengsi, Kecamatan Ciawi, tim Radar Informasi TV News melaporkan.